Oleh karenanya Bahaiyah mereka tersebar di mancanegara ya. Ihsan Ilahi Zahir mengatakan, lihat, mereka tidak diterima di negeri kaum muslimin. Untuk mereka pergi ke negeri-negeri kafir, negeri-negeri induk mereka, karena mereka memang didukung oleh orang-orang non-muslim, didukung oleh orang non-muslim. Sehingga mereka berkembang di negara-negara kafir ya. Dan mereka punya ajaran-ajaran yang menarik ya. Di antaranya disebut Wahdatul Adyan. Ya, Wahdatul Adyan. Jadi mereka menganggap sudah semua agama benar ya. Kita semua benar. Makanya mereka silakan semua orang bisa masuk di Bahaiyah ya. Semuanya benar. Iya benar. Nasrani benar, Yahudi benar, Islam benar, semua benar. Mari kita gabung bareng ya. Jadi orang menarik ketika melihat ajaran mereka, mau mampir, mau mendengarkan, karena mereka tidak disalah-salahkan. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada akidah Al-Bahaiyah. Jadi kita bicara teori dengan praktek ya ikhwan. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz prakteknya tidak demikian. Saya bilang kita ketika berbicara tentang Al-Bahaiyah, kita merujuk kepada kitab suci mereka Al-Aqdas. Kalau ternyata ada penganut mereka yang menyelisih kitab Al-Aqdas, berarti dia tidak komitmen dengan kitab Al-Aqdas. Karena kita tahu terkadang pemikiran berubah karena adaptasi dengan kondisi masyarakat agar diterima. Agar diterima, maka dia melakukan entah perubahan-perubahan atau taqiyah, penipuan-penipuan dan yang lainnya. Sebenarnya dilakukan oleh sebagian firqah-firqah yang lainnya. Tapi kalau kita bicara secara teori, Al-Baha, Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani meyakini bahwasanya semua agama sudah mansuh dengan adanya Al-Bahaiyah. Semuanya harus kembali kepada kitab Al-Aqdas. Harusnya demikian. Tapi yang nampak, saya tanya sebagian kawan saya yang tinggal di Australia, dia cerita enggak, mereka lembut, mereka tidak menyalahkan yang lain, mereka bilang kita semua sama, ayo gabung, seperti penampakan orang-orang liberal. Tapi sebenarnya kalau mereka mau komitmen dengan isi kitab Al-Aqdas, harusnya mereka mengatakan semuanya salah, kita yang benar. Dan ini mungkin saja karena kalau kita baca biografi dari Al-Baha, yaitu Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani, dia suka baca buku-buku Sufiyah seperti Ibnu Arabi yang mengatakan aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma taqaduhu. Kata Ibnu Arabi, makhluk manusia membuat akidah tentang Tuhan. Akidah mereka macam-macam. Saya meyakini seluruh keyakinan mereka. Saya meyakini seluruhnya, ini benar semuanya ya. Demikian juga Ibnul Farid ya, dan Al-Jili dan tokoh-tokoh Wahdatul Wujud ya, yang mengantarkan kepada Wahdatul Adyan. Tapi saya katakan kalau kita komitmen, seharusnya dia menyalahkan semua dan dia membenarkan dirinya sendiri. Ya. Sehingga kalau orang ketemu dengan mereka, seakan-akan mereka menawarkan ketenangan. Contoh lagi yang mereka serukanlah Wahdatul Autan. Kata mereka, ini berdasarkan ajaran sebagian mereka, bahwasanya negara-negara ini tidak pas, batasan-batasan negara tidak perlu sebenarnya. Kita ini satu alam seluruhnya. Kita semuanya adalah satu suku, tidak ada namanya fanatik suku, fanatik bangsa, fanatik, enggak ada. Semua batas-batas negara harus dihilangkan. Karena menurut mereka ini sebab perpecahan. Sebab perpecahan. Sebagaimana mereka juga punya keyakinan Wahdatul Lughah, bahwasanya bahasa seluruhnya harus sama. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Aqdas, disuruh cari satu bahasa yang bisa menyatukan seluruh. Karena mereka punya pemikiran bahwasanya dengan adanya batasan-batasan negara ini ya membuat orang terpecah belah. Mereka ingin suatu agama atau suatu pemikiran yang nasional yang mencakup seluruhnya. Namun sebagian ulama mengkritiki dengan mengatakan ini semua pemikiran kelihatannya indah. Ya, aromanya seperti madu tapi isinya racun. Kenapa dengan mengutarakan seperti ini membuat kaum muslimin akhirnya tidak perlu membela negeri mereka yang mereka cintai dan pasrah dengan masuknya kekuatan asing misalnya yang dianggap sama semuanya ya. Dan ini tidak bisa mereka lakukan, tetap saja namanya rasisme tetap berjalan ya. Justru Islam yang anti dengan rasisme ya. Islam yang memuliakan Bilal sementara dia berkulit hitam dan budak. Islam yang memuliakan Salman Al-Farisi, dia Persia bukan Arab. Ya. Kenapa? La fadla lil Arabi 'alal ajami, kata Nabi, tidak ada kemuliaan Arab di atas orang ajam illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Islam mengajarkan demikian. Tidak mungkin kita bicara suatu mustahil, negara tidak boleh dibatasi, suatu solusi yang mustahil. Islam punya solusi yang benar. Ya, bahwasanya jangan kau mencela seorang dari rasnya, ya, karena Allah tidak menilai dari ras. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Demikian juga bahasa ya. Saya sebutkan nas dari mereka. Ini dari kitab Al-Aqdas. Berkata Allah melalui kitab Al-Aqdas, melalui Al-Baha. Kata Allah, ini versi mereka, Allahnya mereka. Ya ahlal majalis fil bilad. Wahai orang-orang yang duduk di majelis negeri-negeri ini. Ikhtaru lughatan minal lughat. Pilihlah satu bahasa dari sekian banyak lughah.
dari sekian banyak bahasa. Liyatakallama biha min man 'alal ardi, agar semua di atas muka bumi bicara dengan satu bahasa ini. Wa kadzalika minal khutut, demikian juga tulisan-tulisan, satu tulisan, ya. Tujuan mereka agar bisa bersatu. Tapi ini sekarang ini kan perintah, kalau kita pakai kaidah usul fikih kita, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya taklif ma la yutaq. Perintah yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Gimana kita mau semua orang bicara satu bahasa, tidak akan terjalankan. Allah mengatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan berbeda lisan-lisan kalian dan warna kalian. Itu di antara kekuasaan Allah. Allah menciptakan berbagai macam bahasa. Ya. Ini dipaksa seluruh bahasa jadi satu. Dia menganggap bahwasanya banyaknya bahasa menimbulkan perpecahan. Kita bilang tidak ada. Lihat kaum muslimin dengan berbagai macam bahasa bersatu. Yang buat perpecahan bukan bahasa, yang bikin perpecahan adalah akidah yang berbeda, itu yang buat perpecahan. Kalau bahasa beda nggak ada masalah. Kita bisa bersatu dengan yang lainnya dengan berbeda bahasa, nggak ada masalah. Ini dia logikanya nggak pas ya. Pinginnya baik tapi keliru. Ya ini taklif ma la yutaq, membebani umat dengan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan. Ini di antara keyakinan mereka. Di antara juga adalah persamaan wanita dan lelaki. Kata mereka, tidak perlu wanita pakai hijab, pakai jilbab itu hanya menghalangi ya. Keluarkan wanita dari pingitan keluar. Wanita diciptakan untuk dilihat keindahan. Wanita adalah zuhur, adalah ini perkataan sebagian mereka, bukan dalam kitab Al-Aqdas, tapi bagian dari dai-dai mereka. Wanita adalah zuhur, adalah mawar. Mawar itu indah, harus dilihat, dicium keharumannya, bukan dipingit, disimpan sampai layu. Mereka demikian. Akhirnya mereka tidak pakai jilbab, keluar sana kemari, bebas ya. Ini membuat orang menarik ya. Karena agama ini ada sebagian syahwat yang bisa disalurkan dengan apa sekte ini, sekte pecahan Syiah ini ya. Tapi kita bicara tentang ibadah. Bagaimana ibadah? Ibadah bahiyah ya. Di antaranya tidak ada najis ya. Dalam kitab Al-Aqdas ya. Qad ingamasat al-asya'u fi bahri taharati fi awwali ridwan. Kata Al-Baha ya, dia mengatakan, ini kata Allah menurut mereka, versi mereka, bahwasanya seluruh perkara telah tenggelam dalam lautan kesucian. Jadi sudah tidak ada najis, semuanya hilang. Ya. Oleh karenanya Bahaiyun tidak mandi janabah, tidak perlu ada najis ya. Cukup seorang mandi sekali dalam sepekan, satu kali aja. Dan cukup kalau setiap hari dia cuci kedua kakinya saja, cukup di musim panas. Kalau musim dingin cukup tiga sekali dalam 3 hari. Ya. Kemudian barang siapa yang tidak dapat air tidak perlu tayamum, cukup menyebut 5 kali Bismillahil Athhar Al-Athhar. Sudah, puji 5 kali Bismillahil Athhar Al-Athhar, Bismillahil Athhar Al-Athhar sampai 5 kali. Tidak perlu tayamum. Adapun salat, ya. Salat kalau dalam versi kitab Al-Aqdas cuma 3 waktu ya. Cuma 3 waktu. Qad kutiba alaikumus salat, perkataan Allah dalam atau perkataan versi mereka ya, dalam kitab Al-Aqdas, kitab suci mereka. Qad kutiba alaikum as-salatu 9 raka'atin lillahi munazzilul ayat hina zawal wa fil bukur wal asal. Jadi yang wajib cuma 3 kali 9 rakaat. Ketika zuhur, ketika subuh dan ketika asar, itu saja ya. Wa afauna iddata ukhra amran fi kitabillah. Yang lainnya dimaafkan. Jadi bukan 5, cuma 3, cukup. Kemudian ditafsirkan oleh pengikutnya ya, mengatakan bahwasanya pilih salah satu cukup. Yang Abbas anaknya Al-Baha, yaitu yang tadi kita sebutkan, dia menggelar dirinya dengan Abdul Baha ya. Dia mengatakan tentang salat 3 waktu ini, kata dia 1 sudah cukup. Pilih salah satu di antara 3 waktu. Mau subuh saja oke, zuhur saja oke, atau sore saja, asar, maghrib saja oke, tidak harus 3-3-nya ya. Kemudian juga misalnya kalau orang sholat cukup mengucapkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal muhaiminul qayyum, sudah selesai. Dia sudah sholat, cukup zikir seperti itu. Adapun musafir ya, tidak perlu sholat. Sholat cuma cukup sekali sujud. Sekali sujud, sebagaimana dalam kitab Al-Aqdas, kitab suci mereka. Walakum walahunna fil asfari idza nazaltum wastarahtum al maqam al amin makana kulli salatin sajdatan wahidah. Bagi kalian yang sedang bersafar, kalau kalian sedang mampir dan kemudian kalian istirahat di tempat yang aman, maka setiap salat ya cukup diganti dengan 1 sujud. Cek, selesai. Salat Isya 4 rakaat sekali sujud. Selesai. Ya, udah. Salat cuma boleh sekali, 3 kali paling bagus, sekali cukup ya, sekali ganti sekali sujud, selesai. Ya, menarik, jadi orang juga masuk sekte ini juga enak ya.
Kemudian salat jamaah haram hukumnya. Dalam kitab Al-Aqdas kutiba alaikumus salat furada. Diwajibkan atas kalian salat tapi sendiri-sendiri, enggak boleh berjamaah. Qad rufi'a hukmul jama'ati illa fi salatil mayyit. Tidak ada hukum jamaah kecuali salat mayat saja. Innahu lahuwal amirul hakim. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat jenazah, maka mereka salat 6 kali takbir ya. Setiap takbir dibaca ayat dari kitab Al-Aqdas ya. Yang bisa baca hafal silakan baca, yang enggak hafal enggak usah, enggak ada masalah. Ya, ini salat mereka. Kiblatnya di mana? Kiblatnya adalah dirinya, Al-Baha, sang Rasul ya. Ya, idza aradtumus shalah dalam kitab Al-Aqdas dikatakan, ya, kitab Al-Aqdas halaman 5 ayat ke-15. Apa kata dia di situ? Wa idza aradtumus shalat wallu wujuhakum syatri al-Aqdas. Kalau kalian ingin salat maka arahkan wajah kalian kepada aku yang suci. Suruh melihat kepada dia. Ya, suruh mengarah kepada dia. Kiblatnya di sekarang dia dikuburkan di Palestina, maka kiblatnya di Palestina. Bukan Ka'bah, bukan Ka'bahnya kita. Bukan Ka'bahnya kita, ya ini contoh salat mereka. Adapun zakat maka disebutkan zakatnya 19%. Jadi mereka mensucikan angka 19 ya. Disebutkan bahwasanya zakat adalah 19% seperti dalam kitab dalam penjelasan mereka ya. Dan ini untuk mensucikan harta mereka. Mirip dengan Islam tapi dengan Ahlus Sunnah tapi cuma 19% tinggi ya. Nah, kita bicara tentang puasa. Bagaimana puasa mereka? Mereka punya bulan ternyata bukan 12, bulan mereka ada 19. Dalam kitab Al-Aqdas halaman 73 potongan 127 ayat 299, catat ya. Nanti di download. Inna iddatasy syuhuri 19 syahran fi kitabillah ya. Sungguhnya bilangan bulan ada 19 bulan. Seperti ayat dalam surat At-Taubah. Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Mereka tidak 19 bulan. Ya. Qad zujina awwaluha bihadzal ism al-muhaimin 'alal alamin. Bulan pertama namanya al-muhaimin. Jadi ada 19 bulan. Cuma nanti kita tanya sama mereka nama-nama bulan itu apa saja. Di antara 19 bulan tersebut ada namanya bulan Al-Ala atau Al-Ula, Al-Ala. Itulah bulan untuk puasa, bukan bulan Ramadan. Bulan Al-Ala ini berarti jatuh sekitar bulan-bulan ini ya, bulan Juni Juli ya. Al-Ala ya. Bulan Al-Ala dan puasanya 19 hari. Puasanya 19 hari. Bulannya ada 19, puasanya 19 hari. Kalau sudah selesai puasa, maka ada hari raya namanya hari raya Nairuz ya. Hari Nairuz. Kata Al-Baha dalam kitab Al-Aqdas, wa ja'alna Nairuz aidan lakum ba'da ikmaliha. Kami jadikan Nairuz sebagai hari raya kalian setelah menyempurnakan puasa 19 hari. Taib adapun haji, mereka berhaji ke tempat Al-Baha ya, tempat tinggal mereka dia pernah tinggal yang ditinggali oleh Ali Muhammad Syirazi ya, di Iran atau kuburannya itu namanya haji. Haji menuju atau di Palestina tempat wafatnya Al-Baha ya. Adapun wanita tidak perlu berhaji, laki-laki hajinya pun demikian. Adapun masalah ke sosial, perhatikan ini terakhir kita bahas ya. Masalah di antaranya masalah poligami. Poligami hanya dibolehkan 2 per istri. Ini dalam kitab Al-Aqdas, kitab tersuci. Apa kata Al-Baha? Qad kataballahu alaikumun nikah. Allah telah wajibkan nikah. Nikah hukumnya wajib. Iyyakum an tatajawazu anil isnatain. Hati-hati jangan lewat 2 perempuan. Jadi maksimal cuma 2. Maksimal 2. Kita Islam 4. Ya. Mereka maksimal cuma 2 perempuan. Kalau nanti ingin poligami lebih dari 2 enggak boleh di bahaya. Jadi yang jadi masalah meskipun 2 ini bikin keributan. Mereka tidak ingin orang-orang ribut ya. Sementara mereka mengaku menyamakan laki-laki dengan perempuan. Sementara kalau ada nas mengatakan boleh istri 2 repot. Akhirnya ini secara teori boleh istri 2, secara prakteknya enggak mungkin. Secara praktiknya tidak mungkin karena mereka mempersyaratkan kalau istri 2 harus adil, harusnya begini-begini. Itu syurut mumtani'ah, syarat yang mustahil untuk dipenuhi sehingga prakteknya mereka tidak berpoligami. Secara praktiknya mereka tidak berpoligami. Tapi di antaranya nikah al-maharim, nikah dengan mahram. Abbas, anaknya Al-Baha yang menggelar dirinya dengan Abdul Baha, dia mengatakan la yahrumu nikahul aqarib ma damal bahaiyun qillatan wa du'afa. Tidak mengapa nikah dengan kerabat selama Al-Bahaiyun, pengikut Al-Bahaiyun masih sedikit dan lemah, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh cuma kalau menikah dengan istri bapak itu saja.
Karena itu yang ternaskan dalam kitab Al-Aqdas. Kata Al-Baha, "Qad hurrimat 'alaikum azwaju abaikum." Telah diharamkan atas kalian menikahi istri-istri bapak kalian. Selain itu boleh. Dengan mahram boleh, kerabat, kakak, adik boleh. Kelaziman dari perkataan dia. Kenapa? Karena dalam darurat kalian masih sedikit. Walamma tatataqawwal bahaiyah, kalau sudah kuat, wa tasdada nufusuha, dan banyak pengikutnya, inda idzin yanduru zawaj bainal aqarib. Kalau gitu maka jarang akan terjadi pernikahan kerabat. Tapi intinya boleh, yang tidak boleh istri-istri bapak. Adapun zina, ya, zina dikatakan zina kapan? Zina kalau ridho dari dua orang, laki-laki perempuan berzina, ridho enggak apa-apa, bukan zina. Ini dalam kitab Al-Bayan. Tapi dimansuhkan oleh kitab Al-Aqdas, ya. Ya. Oleh kitab Al-Aqdas, dia mengatakan namanya zina itu diperbolehkan kalau diridhoi oleh kedua orang tua. Kalau diridhoi oleh kedua orang tua, ya. Kalau tidak diridhoi oleh kedua orang tua, maka harus dihukum. Perhatikan kata dalam kitab Al-Aqdas, dia berkata, "Innahu qad huddida fil bayan." Telah disebutkan dalam kitab suci sebelumnya Al-Bayan, biridho tarafain, namanya kalau sudah dua orang ridho, laki-laki perempuan ridho, maka bukan zina. Inna lamma aradna al-mahabba wal wadat wa ittihad al-ibad lidza allaqnahu bi idznil abawain ba'dahuma. Maka ada syarat berikutnya supaya tidak dikatakan zina. Supaya tidak dikatakan zina, duanya harus ridho, sama-sama suka. Yang kedua, kedua orang tua harus setuju. Kalau dua-dua sama suka, kedua orang setuju, meskipun tidak nikah, tidak jadi masalah, tidak dikatakan, tidak ada hukumnya. Ya. Kemudian hukum ini pun, hukum zina, hanya berlaku bagi orang yang belum menikah, yang ghairul muhsan, yang sudah menikah enggak ada masalah. Perhatikan dalam kitab Al-Aqdas. Hadzal hukmu yata'allaqu bizani ghairul muhsan. Hukum ini, hukum apa? Hukum zina. Apakah dirajam? Bukan, nanti kita jelaskan. Hukum ini hanya berlaku bagi orang yang belum menikah. Wa zaniyatu ghairul muhsan, laki-laki yang belum menikah maupun wanita yang belum pernah menikah secara sah. Amal muhsan wal muhsanah fala hukma alaihima. Adapun lelaki yang sudah menikah berzina dengan perempuan sudah menikah, maka tidak ada hukum bagi mereka berdua. Ya. Illa an yahkuma alaihima baitul adl, kecuali ada hukum dari baitul adl, yaitu dari pemerintah, mungkin dari penguasa mereka baru, tapi hukum asalnya tidak ada. Terus kalau orang berzina apa hukumnya? Apakah dirajam, dicambuk? Tidak. Hukumannya qad hakamallahu likulli zanin wa zaniyah diyatan musallamatan ila baitil adl wa hiya tis'atu mathaqil min adh-dhahab. Orang yang berzina hukumannya adalah 9 mithqal. Satu mithqal itu kira-kira 1 dinar, 4/4 gram emas. Ya, kalau 9 mithqal ya kira-kira 40 gram, itu apa namanya? Hukuman zina. Jadi tidak dirajam, ya, tidak dicambuk. Hukumannya itu. Wa in ada marratan ukhra, kalau berulang lagi maka jadi double, ya. Ya. Udu bi dhafil jaza. Jadi 18 mithqal, 18 mithqal, ya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala yang sedikit saya sampaikan tentang firqah Bahaiyah, yang kita bisa simpulkan bahwasanya firqah tersebut adalah pecahan dari sekte Syiah Itsnai Asyariyah Al-Imamiyah. Perlu kita ingatkan kepada kawan-kawan, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari fitnah-fitnah seperti ini, dan Allah menjaga akidah kita sampai kita meninggal dunia, ya. Kalau memang aliran bahaya ini melecehkan agama Islam, wajibkah kita memberi kritik atau memberi masukan kepada pemerintah? Saya bilang kita usahakan, karena ini berafiliasi kepada Islam. Dia pecahan, dia Allah, dia bicara tentang Muhammad, dia bicara tentang apalagi kitab sucinya bahasa Arab, ya. Jadi nuansa Islam sangat besar, ya. Nuansa Islam sangat besar, dan pecahan dari sekte Syiah kita kasih masukan kepada penguasa, semoga mereka bisa dengar, terutama apa namanya yang beri masukan tentunya pihak-pihak yang berkompeten seperti MUI, ya. Semoga Allah apa namanya menguatkan mereka untuk beri masukan kepada penguasa.